Ya, baik pemirsa, berkaitan dengan hal tersebut, saat ini kita sudah bergabung dengan salah satu reporter Jawa Post TV, yaitu Saudara Bagus, untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan di tempat kejadian. Selamat malam, rekan Bagus. Selamat petang rekan Pucok dan juga pemirsa Jawa Post TV. Ya, baik, silakan laporan Anda. Iya rekan Pucok dan juga pemirsa Jawa Post TV. Dapat saya informasikan memang pada hari ini tepatnya Jumat tanggal 3 Oktober 2025 ada total tambahan lagi rekan Pucok, Ya. ada total 6 jenazah yang dievakuasi pada hari ini. Namun memang dimungkinkan jumlah ini akan terus bertambah karena proses evakuasi dilakukan secara lebih intens dengan menggunakan alat berat dalam hal ini rekan Pucok. Jadi memang dari identifikasi sendiri dari total 11 jenazah 6 hari ini dan 5 sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa 5 nama sebelumnya sudah kita ketahui nama-namanya yang beredar, sementara untuk yang 6 ini masih memerlukan proses identifikasi dari tim DVI Polda Jatim. Selain itu dapat saya sampaikan bahwa dengan total temuan terbaru ini maka jumlah total korban yang sudah terevakuasi di runtuhnya Ponpes Al Gosini ini di salah satu bangunannya berlantai 3 ada sebanyak 114 orang yang berhasil dievakuasi dengan 103 orang selamat, sementara 11 lainnya meninggal dunia. Seperti itu rekan Pucok. Baik, Saudara Bagus, bagaimana? Apakah ada tahapan lanjutan terkait mengenai proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR sendiri setelah ini? Jadi memang tim evakuasi dibagi dua, sebelumnya ketika yang santri yang dimungkinkan selamat langsung dibawa ke RSUD RT Notopuro di Sidoarjo. Sementara sebelumnya juga bagi santri yang meninggal dievakuasi di RSI Siti Hajar. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, santri-santri yang kemudian menjadi korban dan meninggal dunia ini kemudian saat ini dialihkan ke RS Bayangkara Polda Jatim rekan Pucok. Jadi nantinya di postmortemnya akan dilakukan di sana untuk kemudian dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Seperti itu. Baik, rekan Bagus, apakah bisa Anda informasikan kepada kami bagaimanakah kondisi di sana saat ini terkait mengenai kejadian serupa begitu? Dan bagaimana, apakah masyarakat sekitar begitu masih riuh begitu melihat proses evakuasi yang terjadi ataukah ada pembatasan secara langsung? Dari keluarga memang masih menunggu, tetap berharap ada keajaiban, ada anaknya atau kerabatnya yang keajaiban masih hidup di reruntuhan yang saat ini dievakuasi menggunakan alat berat dalam hal ini. Namun memang tadi sempat terjadi insiden di mana keluarga korban protes karena evakuasi dinilai lamban. Sempat ada adu mulut sekitar sore menjelang petang tadi. Keluarga pengen membantu langsung, melihat langsung ke dalam, namun tetap dicegah oleh beberapa petugas dan juga santri, kepolisian, TNI dan sebagainya karena proses evakuasi masih berjalan. Keluarga protes karena dari tayangan di CCTV yang bisa tampil di posko terlihat hanya beberapa petugas saja yang terjun, hanya 2 orang ataupun berapa orang. Jadi keluarga protes hingga kemudian ada beberapa perwakilan yang bisa diperbolehkan masuk untuk melihat secara jauh proses evakuasi yang terjadi. Jadi memang di sini dibutuhkan kesabaran juga, perlunya pemahaman antara dua pihak, seperti itu rekan Pucok. Iya, terakhir rekan Bagus, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana? Apakah ada klarifikasi khusus yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al Qosini sendiri terkait mengenai musibah yang terjadi? Hingga saat ini seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak Ponpes melalui pengasuhnya hanya berstatement di awal ketika hari Senin lalu saat ambruknya Ponpes ini, di mana memang hal ini merupakan takdir Allah, seperti itu. Jadi memang hingga saat ini belum ada statement lagi dari pihak Ponpes menyikapi kejadian ini, seperti itu rekan Pucok. Terakhir, apakah ada catatan kecil yang bisa Anda sampaikan sebelum Anda mengakhiri untuk laporan Anda? Jadi memang proses evakuasi ini dimungkinkan memang masih dinamis jumlah angkanya. Angka tiap detik, tiap jam, ataupun tiap menit akan terus berproses karena memang saat ini
proses evakuasi sudah dilakukan melalui alat berat. Jadi memang seluruh pihak diminta untuk bersabar. Proses evakuasi biar dilakukan oleh tenaga-tenaga terlatih. Harapannya memang semua yang dievakuasi bisa segera dibawa dan diidentifikasi melalui tes DNA di tim DVI Polda Jatim. Seperti itu rekan Kucok. Baik, terima kasih rekan Bagus Rianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.